salam dan bahagia. Saya Susiana Martinaris Mauli, CGP Angkatan 7 dari SDN Pasar Manggis 01, Jakarta Selatan. Saat ini saya akan memaparkan koneksi antar materi setelah mempelajari modul 1. Pada modul pertama, saya belajar tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu menganut konsep keringa, mengerti dalam artian kognitif, meroso dalam artian afektif, melakoni dalam artian psikomotorik. Kemudian ada teori Trikon, yaitu yang pertama continue atau tidak melupakan budaya, 2 konsentris, yaitu memanusiakan manusia, 3 konvergen, yaitu memerdekakan anak. Kemudian ada juga filosofi tentang Pancadharma. Yang pertama, asas kemerdekaan, 2 asas kodrat alam dan kodrat zaman, 3 asas kebudayaan, 4 asas kebangsaan, 5 asas kemanusiaan. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan dan pengajaran berpusat pada anak, yaitu tidak bergantung pada orang lain, artinya mandiri, mampu berdiri sendiri dan dapat mengatur diri sendiri. Menjawab pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1? Pertama-tama, sebelumnya saya percaya bahwa apa yang dilakukan di dalam dan di luar kelas merupakan tindakan yang sudah tepat. Misalnya, dengan menerapkan peraturan yang cukup ketat di dalam kegiatan belajar mengajar. Siswa harus tenang, tertib, barulah materi bisa diberikan. Selanjutnya, menurut saya pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan hanya mengutamakan kognitif anak. Karena pembelajaran penilaian anak-anak harus semuanya mencapai KKM. Selanjutnya, sebelum mempelajari modul 1, saya belum mengetahui pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga saya kurang memperhatikan karakteristik anak-anak. Berikutnya, suasana kelas yang tertib, yang tenang, dan menginginkan supaya anak-anak paham dengan materi yang saya ajarkan, itu adalah menjadi fokus utama saya saat mengajar. Menjawab pertanyaan pemantik yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Tentu saja saya berubah. Yang pertama, merubah pemikiran saya. Saat mengajar, saya yakin bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat kepada anak atau student centered. Saya lebih menghargai lagi setiap karakteristik belajar anak karena setiap anak berbeda karakternya, memiliki gaya belajar masing-masing, dan saya lebih memvariasi saat belajar. Yang kedua, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merubah perilaku saya, yaitu saya menjadi sahabat bagi anak. Contohnya dengan bermain bersama ketika pembelajaran. Kedua, mengemas pembelajaran lebih menarik lagi agar motivasi belajar siswa meningkat. 3, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. 4, lebih cermat lagi melihat bakat anak, yaitu sepemikiran dengan Ki Hajar Dewantara menuntun kodrat anak. Pertanyaan berikutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya harus merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. 4, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. 5, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. 6, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 7, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Kesimpulan dari hasil refleksi ini bahwa pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. 2, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Terima kasih, saya Susiana Martinaris Mauli, CGP Angkatan 7, Jakarta Selatan. Salam dan bahagia.